English. All the stadium, all the match. You just see about the Asian Cup 2023. Fast and Malaysia is very tough and two top. Uy, terima kasih Marcelino. Yeah. Setelah menunjukkan perjuangan luar biasa selama babak penyisihan grup Piala Asia 2023, timnas Indonesia akhirnya terhenti di babak 16 besar setelah mereka dikalahkan Australia dengan skor 4-0. Meskipun kalah, namun perjuangan timnas Indonesia patut diapresiasi setinggi mungkin. Pasalnya, mereka telah menunjukkan perjuangan luar biasa. Sementara itu, terhentinya timnas Indonesia di Piala Asia 2023 juga dirasakan oleh para YouTuber luar negeri. Tapi mengapa? Dan berikut penjelasan selengkapnya. Timnas Indonesia ditaklukkan Australia 0-4 dalam laga babak 16 besar Piala Asia di Jassim bin Hamad Stadium, Qatar. Meskipun kalah telak, namun timnas Indonesia mendapatkan sejumlah pujian. Marcelino Ferdinand dan kolega berani menerapkan pressing yang membuat para pemain Australia keteteran. Bahkan melakukan kesalahan di babak pertama. Sinteyong menegaskan bahwa tujuannya adalah membawa timnas Indonesia menang. Sayang, peluang-peluang yang tercipta gagal menjadi gol. Saya rasa kita bermain sepak bola itu untuk menang. Jadi saya memilih keputusan itu. Kami pressing tinggi untuk meningkatkan kans mencetak gol. Namun, penyelesaian akhir kami tidak bagus. Terang Sin usai pertandingan. Ya, pada babak pertama, timnas Indonesia setidaknya membuat 3 tembakan. Masing-masing dari Rafael Strijk, Yaakob Sayuri, dan Marcelino Ferdinand. Tetapi sayangnya tidak ada yang menjadi gol. Pada babak kedua, permainan timnas Indonesia justru mengendur. Dan akhirnya harus mengakui kemenangan Australia kali ini. Memang, jika hanya melihat angka pada skor, timnas Indonesia bisa dikatakan kalah telak. Namun, secara permainan, pasukan Sinteyong cukup apik dan mampu menekan dan membuat repot Australia, terutama di babak pertama. Bahkan pelatih timnas Australia, Graham Arnold, sejak awal tidak meremehkan timnas Indonesia. Jadi, pelatih 60 tahun itu telah menduga bahwa Garuda pasti akan merepotkan mereka dengan pressing. Anda harus memberikan kredit kepada Indonesia. Saya pikir mereka menyulitkan kami. Secara fisik, mereka sangat besar dan kuat. Permainan yang sulit. Sepak bola Asia sedang berkembang pesat, dan kami menyangka hal itu terjadi. Saya sudah bilang ke pemain agar siap bertarung fisik karena itulah yang akan dibawa oleh Indonesia. Kami berharap dapat melakukan yang lebih baik dalam segala aspek ke depannya. Kami akan melakukan peninjauan. Sekali lagi, saya memberikan pujian yang besar kepada Indonesia atas hasil latihan mereka. Tetapi juga cara mereka memainkan gaya mereka yang sangat bagus. Puji Graham Arnold. Memang jika melihat pertandingan malam tadi, timnas Indonesia kalah berpengalaman dengan Australia. Mengingat pertandingan malam tadi merupakan laga perdana timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia. Sebelumnya mereka selalu terhenti di babak penyisihan grup. Dan ini menjadi rekor yang cukup memuaskan sekaligus membanggakan bagi persepak bolaan Indonesia yang sedang berkembang. Apalagi di Piala Asia tahun ini, bisa dibilang timnas Indonesia menjadi salah satu tim termuda dalam ajang 4 tahunan tersebut. Jelas ini menjadi catatan yang membanggakan bagi persepak bolaan Indonesia. Sementara itu, di sisi lain, kegagalan timnas Indonesia melaju ke babak selanjutnya juga dirasakan oleh para konten kreator luar negeri yang selalu mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia, terutama di ajang Piala Asia tahun ini. Mereka tampak bersedih ketika melihat timnas harus terhenti langkahnya sampai di sini. Pasalnya timnas Indonesia merupakan sumber view terbesar sekaligus menjadi supporter paling meriah selama Piala Asia 2023 berlangsung. Bahkan setelah Indonesia gagal lolos ke babak 8 besar, mereka menganggap Piala Asia akan berjalan tak semeriah ketika ada Indonesia di dalamnya. Karena loyalitas fans Indonesia telah diakui dunia sebagai fans paling fanatik dan paling berisik di Piala Asia Qatar. Mereka juga selalu melakukan hal-hal unik yang tak pernah dibayangkan para supporter dari negara-negara besar di Asia.
Asian Cup, but what a run it's. Sementara itu meskipun gagal, namun perjuangan Indonesia di Piala Asia 2023 mendapatkan pujian dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, di mana ia memuji akan kualitas permainan timnas Indonesia yang semakin berkembang. Dan kegagalan ini bakal menjadi pelajaran penting bagi pemain-pemain muda timnas Indonesia. Ia berharap di Piala Asia berikutnya timnas Indonesia bisa lebih baik. Artinya, tim yang mayoritas berusia muda ini telah melakoni 4 laga dengan lawan-lawan yang punya kualitas di atas. Ada pengalaman yang diperoleh, ada mental yang levelnya seharusnya naik karena melawan tim kuat seperti Jepang, Irak, dan Australia. Ini modal baik, ibaratnya jika kali ini 16 besar, dan itu sudah sejarah, berikutnya harus lebih tinggi. Di luar soal skor, saya nilai pemain sudah maksimal. Ingin berikan yang terbaik, tampil lepas, semangat, dan tak takut. Artinya dari segi materi pemain, inilah timnas terbaik kita. Tapi kita butuh lebih untuk penyempurnaan taktik dan strategi agar tim ini makin berprestasi, ujar Erick dalam keterangan resmi. Namun sekali lagi, apa yang telah ditunjukkan timnas Indonesia di Piala Asia cukup mencuri perhatian. Mereka yang dianggap sebagai tim terlemah membuktikan kualitasnya dengan memberikan perlawanan yang hebat ketika menghadapi tim-tim raksasa Asia. Dan jadi itulah reaksi YouTuber luar negeri setelah Indonesia nggak lolos 8 besar.